Kemudian kita mengenal adanya business management area. Apalagi ini business management area. Apa bedanya dengan EAFM? Jadi FMA ini adalah pengelolaan wilayah perikanan, penataan ruang perairan sebagai sarana untuk menemukan skala manajemen yang sesuai. Jadi pengelolaannya ini, wilayahnya itu adalah dengan menggunakan kegiatan manajemen area dengan pendekatan area. Sementara rohnya itu adalah dengan menggunakan ecosystem based management. Rohnya pakai itu. Rohnya pakai KRM. Nah, wilayah ini merupakan perkiraan skala pengelolaan ekosistem saja. Tadi kan kita harus menentukan area. Dan berdasarkan ini maka perkiraan stok ikan dan distribusinya berdasarkan pada ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia. Jadi mestinya kita harus belajar ini juga ini tentang pengelolaan ini. Jadi model-model pengelolaan, model-model itu kita ajarkan di sana. Jadi kalau misalnya Bu Rina, Rani nanti suatu ketika mau melanjutkan studi ke ITB dengan terbuka kita rekomendasikan Ibu Rani juga, Bu Nova juga boleh ya. Kita akan belajar ini teknik-teknik pengelolaan ya. Kemudian hukum itu menjadikan pengelolaan wilayah perikanan sebagai teluk, danau atau daerah perikanan lainnya yang dapat ditetapkan berdasarkan untuk sumber daya perikanan. Ya. Jadi nanti kita menentukan wilayah, intinya menentukan wilayah sebagai satuan pengelolaan itu adalah cakupan wilayahnya. Sementara ruhnya, sekali lagi ruhnya itu adalah dengan menggunakan ya. Pertimbangannya adalah bahwa pengelolaan wilayah perikanan memungkinkan penerapan pengelolaan ekosistem berbasis ekosistem. Ya, jadi tadi saya katakan wilayah itu adalah cakupannya, tapi ruhnya, metode, tool dan sebagainya itu adalah ya. Jadi nanti jangan sampai pokoknya dari istilah business management area ini adalah ada EAFM. EAFM itu adalah ruhnya, ya. Sementara area itu adalah wilayahnya, basis wilayahnya. Nah, pengelolaan wilayah perikanan itu bisa dimungkinkan untuk menerapkan model EAFM ini karena dia akan mempertimbangkan potensi dan distribusi stok ikan berdasarkan pada perikanan ekosistem dan bukan berdasarkan pada yuridiksi politik atau hukum saja. Jadi tadi misalnya ternyata ikan itu ada lintas batas dengan negara, maka pengelolaannya ya antar negara. Kalau misalnya antar wilayah Pemda ya antar wilayah Pemda. Dan EAFM itu akan mempertimbangkan target jenis yang memperhitungkan kesejahteraan ekologis dan kesejahteraan manusia, ya, yang didasarkan pada kebaikan pengelolaannya. Jadi bukan pada ekologis wilayahnya saja, tapi yang lebih penting adalah manusianya. Karena tadi bolak-balik saya katakan yang memanfaatkan, yang merusak itu adalah manusia. Dan di dalam FMA, Business Management Area juga menyediakan kerangka tata kelola yang berbasis pada ilmu pengetahuan, partisipatif dan transparansi. Yang ini dijelaskan pada SAIN karena keputusan manajemen mempertimbangkan status stok ikan dan mempertimbangkan ekologi lainnya. Dan FMA ini bersifat pasif-pasif karena memungkinkan kerjasama dan koordinasi yang lebih besar antara dan di antara pemangku kepentingan. Ya. Jadi kalau misalnya tadi digambarkan payung itu adalah FMA, sementara yang ada di dalamnya untuk menerapkan tadi semuanya yang tadi
Nah ini yang sering kita gunakan di dalam pengelolaan itu adalah ada jalur-jalur pengelolaan seperti ini. Ini adalah berdasarkan pada PMNKP tahun 2000. Ini adalah jalur penangkapan ikan. Ya. Jalur 1A, 1B, jalur 2, 3, bawah lepas, nah, semakin ke tengah itu biasanya ikannya akan lebih besar-besar. Kalau yang di pinggir ikannya kecil-kecil banyak dan lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Tetapi ikan yang ada di tengah itu mempunyai ketergantungan dengan ikan yang ada di pinggir. Dan kenapa ikan yang ada di pinggir itu lebih kompleks dan spesies lebih banyak? Kenapa? Kenapa? Enggak, bukan itu. Kenapa lebih kompleks lebih banyak? Iya, justru kenapa kok banyak? Ya, kenapa menjadi tempat pemijahan? Karena saya tahu produktif mereka. Oh iya, benar. Karena di pantai itu produktivitasnya paling tinggi, paling subur. Jadi di pantai itu paling subur dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Dia paling subur. Ya. Sehingga karena paling subur, otomatis akan menarik banyak ikan untuk di situ untuk melakukan tadi pemijahan, untuk melakukan apalagi migrasi pembesaran ikan dan sebagainya ya. Sehingga di sini paling kompleks, lebih kompleks lagi karena di sini nih banyak kegiatan-kegiatan manusia yang dipusatkan di pantai. Coba hitung negara kota-kota besar di Indonesia ini yang ada di tengah pulau berapa? Makassar satu kota besar. Bukan, maksudnya di tengah pulau. Oh, tengah pulau. Sekira pulau itu kata. Karena dia orang gunung. Tapi sebagian besar pasti di pantai. Kota-kota besar di Indonesia di pantai mana yang ada di tengah? Ada. Ya, Semarang, Surabaya. Ya. Enggak, Bandung kan cuma satu dari yang banyak. Secara tradisional itu pasti di pantai. Oh, baru-barunya balik. Karena saya memberi kuliah juga tentang pengantar ilmu pertanian. Di dalam pengantar ilmu pertanian itu kita mempelajari tentang sejarah pertanian. Dan dalam sejarah pertanian itu pasti adanya di pinggir sungai atau di pinggir pantai. Kenapa di pinggir sungai dan di pinggir pantai? Karena di situ orang bertani. Kan itu ternyata. Karena untuk bertani itu butuh air. Sesimpel itu kawan. Benar, itu. Jadi sejarah petani itu berasal dari, khususnya petani itu dari Cina. Cina itu ada di sepanjang sungai Mekong namanya. Karena untuk dan dari situ maka kemudian asal muasal kehidupan itu sebagian besar itu ada di pantai. Di pantai kemudian di sungai. Karena tadi setelah itu baru kemudian bertransportasi. Tapi, nah sehingga di sini nih di pantai kembali ke situ itu akan kompleks karena banyak kehidupan di pantai yang tadi kemudian menimbulkan polusi, menimbulkan kerusakan karena untuk bangunan dan sebagainya. Ya, nah sehingga ketika kita nanti akan menyusun kerangka
memikirkan banyak. Nah ini jalur penangkapan ikan di atas WBB NRI dan kemudian laut lepas. Ya, WBB NRI tadi di bawah 20 mil. Yang setelah kita menjadi banjir ini, kemudian di WBB nanti juga dibagi lagi ada jalur 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan nanti apakah teman-teman nanti akan menggunakan batasan ini untuk menyusun batasan ekologi dalam menyusun EAFM itu monggo. Mau ini boleh atau mau lebih kecil tidak masalah. Ya. Tapi yang jelas untuk membatasi wilayah pengelolaan kita nanti ada dibatasi oleh satuan ekologi. Ya, satuan ekologi. Kalau memang di dalam jalur satu ini kemudian nanti masih pecah-pecah lagi, ya tidak masalah juga. Ya, yang penting jalur satuan ekologi. Ini batasan-batasannya, ini mungkin bisa lewati nanti dibaca. Yang ini adalah yang jelas ini BPP NRI ini kalau di itu Papua ini di BPP berapa? Besar ini. Ini besar 8 apa? 78. Ya. Ya, Papua ya. Berarti letaknya itu di sini ya? Bukan di atas di sini. Oke. Nah, ini contoh peta rencana tata ruang laut. Jadi misalnya ini sebagai contoh saja, misalnya untuk perairan di utara Jawa. Ini karena ini dianggap sebagai sebuah satuan ekologi, maka dia membuat struktur pengelolaan perikanan itu di satu wilayah. Karena ini dianggap sebagai satu kesatuan ekologi. Di dalam satu satuan ekologi ini aturannya seperti apa, kerjasama seperti apa dan sebagainya diatur di dalamnya. Ya, ditentukan dulu di dalam peta rencana pengelolaan ya. Dan di BPP-nya ini punya yang wilayahnya yang dihadapi oleh teman-teman di sini kan. Bapak izin, kita ini kan selama 10 tahun Pak. Setelah itu terlihat kita pembagian juga sungai dari perairan. IFN itu masih belum Boleh. Karena yang kami kalau tidak salah itu kita di perpustakaan itu masuk masuk di sungai 13 gitu. Ya. Nah, permasalahannya yang tadi saya bilang ini kan ada ketersambungan Pak antara laut kami dan sampai ke atas. Ya. Nah, itu benar apa Pak mendapatkan kan batasan juga ekologi. Ya. Nah, misalnya contoh kita kapal ini Pak. Kalau kita mau menentukan itu itu Pak, itu kita dari laut sampai di laut. Di laut dia kan misalnya di biasanya di laut tapi nanti buahnya di laut itu memang kita satu kayak tadi kan di laut Jawa ya satu kesatuan. Ketika kita mau buat event tentang potensi penangkapan ikan kapal putih itu kita lakukan satu kesatuan kan stop gitu dari mana di atas. Ya, itu boleh seperti itu atau nanti kalau supaya lebih hemat dibikin sub boleh juga sub ekosistem. Artinya gini, bisa saja nanti karena itu terlalu banyak, terlalu luas, maka kemudian dipotong-potong. Ya. Ya karena kalau misalnya dari hulu sampai hilir, ya dari muara sampai dari hulunya sampai muaranya itu misalnya berkilo-kilo gitu, nah itu kan susah. Nah, itu dipotong aja ya, kira-kira krusial di mana.
threshold dipotong. Nah, yang itu misalnya bisa mewakili siklus hidup ikan si ikan. Ya. Kebetulan tahun sekarang saya membimbing mahasiswa anak Kalimantan itu untuk ikan darat. Ya, untuk ikan darat. Dan ternyata ikan yang di sana itu ada tiga ekosistem rawa, ekosistem sungai, dan ekosistem danau. Ya. Rawa itu adalah genangan air yang tidak pergi kemana-mana, nggak ada outlet, nggak ada inlet, yang ada cuma genangan aja, itu rawa namanya. Nah, kalau danau itu ada inlet, ada outletnya, tapi diatur. Kalau sungai ya sungai, yang di Nah, di kami itu judulnya adalah program studinya adalah teknologi penangkapan ikan. Nah, itu penangkapan itu ya di darat ya di laut ya. Boleh. Ya. Nah, ini contoh untuk wilayah-wilayah pengelolaan. Ini boleh dipotong. Ya. Baik, kira-kira itu materi pertama tentang pemahaman EAFF. Sebelum kita berlanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Prof. Ya, silakan. Ya, tadi kan Prof bilang ada batasan IFM, bisa dilihat dari jalur penangkapan ikan, satu jalur penangkapan ikan sampai dengan jalur penangkapan ikan 3. Nah, apakah ini batasan wilayah ini hanya untuk penilaian ekosistemnya saja kah? Ya. Atau bisa untuk penilaian sosial ekonominya? Nah, kalau macam sosial ekonomi, cara penentuan batasan wilayahnya seperti apa, Prof? Oke, jadi maksudnya gini, di dalam wilayah ekologi itu termasuk kegiatan sosial ekonominya. Jadi dibalik. Jadi bukan sosial ekonominya, kemudian ekologinya ikut, tapi di dalam wilayah ekologi itu ekosistemnya apa? Itu dibahas. Itu apa ya? Lapis dengan dia punya. Ya, bukan dibatasi wilayah ekonomi dulu, tidak, tapi ekologinya dulu, ekosistemnya dulu, kegiatan ekonomi yang itu apa? Baik. Nah, kita sekarang menginjak ke sini. Kita akan berpindah ke sistem produksi perikanan. Ya, baik. Baik. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian, ini nanti akan adalah merupakan salah satu tugas Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk menjelaskan kepada stakeholder ya, untuk menyusun tadi kerangka berpikir EAFF tadi itu bisa saja nanti di perairan laut atau perairan darat tadi saya katakan. Di perairan laut nanti ada perikanan tangkap, ada budidaya. Di perairan darat pun juga ada perikanan tangkap, ada budidaya juga. Kan itu. Nah, apa saja yang terlibat di situ? Ya nanti ada kegiatan-kegiatannya apa saja nanti kita bahas selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa cakupan yang kita bahas itu adalah semua kegiatan penangkapan perikanan, baik yang ada di laut atau di darat. Jadi boleh ya akan diterapkan di sungai, di danau, di rawa, boleh. Nah, kemudian di situ nanti setelah ada proses penangkapan di sini, kemudian diolah, kemudian dipasarkan. Jadi artinya cakupan kita adalah mulai dari lingkungan perairannya, kemudian pemanfaatannya, proses produksinya, diolah, dipasarkan. Kemudian kita juga membahas tentang lingkungannya. Lingkungannya itu adalah lingkungan kompleks sosial di sini, politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang kira-kira nanti mempengaruhi ke sini apa? Itu dibahas. Kita pertimbangkan. Jadi bukan hanya sekedar ini di sini saja biasanya. Tidak. Tapi tadi juga kita diskusikan bahwa yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan itu
petani yang dari belakang, kemudian waktu dia dijual itu juga berpengaruh, ya. Sehingga nanti ketika teman-teman sekalian nanti itu menjadi pelaksana itu, ini kira-kira cakupan yang harus wawasan yang harus dibuka. Ya wawasan yang dibuka, gitu. Jadi kita tidak berpikir sempit lagi ini, tapi lebih luas lagi. Ya. Bahwa lingkungannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kemudian kita gambarkan di sini, ya, kita gambarkan di sini, sistem perikanan itu kira-kira ada 3 subsistem utama di dalam kegiatan penangkapan, yaitu ada ekosistem alam. Ekosistem alam itu ada lingkungan berbisik, ekosistem dinamika ikan, yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi ikan itu sendiri. Kemudian di sana ada nelayan. Nelayan tadi saya katakan, nelayan itu dalam dirinya si nelayan itu, dia itu melakukan sikap-sikap, ada lingkungan sosial ekonomi, ada rumah tangga penangkapan ikan, dia itu ada dalam suatu kelompok, dia itu adalah masyarakat, dia itu nanti ada dinamika nelayan, dia nanti kemudian akan mempengaruhi dinamika pada penangkapan ikan, dia nanti akan mempengaruhi penangkapan ikan, bahwa di dalam dirinya manusia itu melekat sifat-sifat sosial yang kita pelajari. Jadi buat kita nanti harus menjerit kira-kira sifat-sifat manusia apa yang harus ada di situ yang nanti kita coba gali. Itu masanya banyak. Kalau buat itu mau bikin proposal itu 10 aja juga banyak, lebih gitu. Ya. Nah, kemudian di samping kita mempelajari ekosistem dan kemudian sistem manusianya sendiri adalah nanti ada pasar. Setelah ikan dijual, ada pasar, ada kondisi pasar. Pasar ini nanti kira-kira mau dijual kemana? Ekspor atau pasar lokal? Yang dijual apa? Ya. Kemudian setelah dijual nanti ada manfaatnya di sini. Manfaatnya ada sosial, budaya, ekonomi, biodiversitas. Kita gambarkan semua ini adalah dalam rangka untuk menyusun sistem manajemen. Nah, sistemnya ini apa? Sistem manajemen yang akan kita tawarkan adalah EAFM. Ada banyak sistem manajemen, tapi pada kesempatan ini yang kita perkenalkan adalah sistem manajemen EAFM. Ya, jadi yang dimintakan oleh EAFM ini adalah bahwa kita membuat sebuah kebijakan itu bukan berdasarkan pada ilmu nujum, bukan ilmu kira-kira, tapi ilmu yang berbasis pada saintifik. Ya. Ilmu yang berbasis pada saintifik, berdasarkan dari scientific data. Jadi kuncinya ini, tadi misalnya nanti waktu besok mau ujian kompetensi, misalnya kira-kira informasi apa saja sebagai pelaksana yang harus dikumpulkan data-datanya. Ya ini kan mengumpulkan data-data tentang ekosistem alam yang dari ikan itu dan seperti apa, kemudian manusia apa ya yang dibutuhkan tentang aspek-aspek yang melekat pada diri manusia. Karena ketika kita berbicara tentang manusia itu pokoknya asik ya. Karena banyak aspeknya di situ. Kalau dari aspek sistem manusia, sistem manajemennya nanti apa? Ya. Ini adalah gambaran yang akan menjadi basis sumber-sumber data yang nanti harus kita gali untuk mensupport terhadap pelaksanaan EAFM ini. Kan berbasis pada ekosistem. Ya. Nah, ekosistem tadi sudah kita sepakati bahwa ekosistem adalah hubungan tiga belah antara makhluk hidup, manusia, dan manusia. Jadi manusia masuk di dalamnya. Kenapa manusia dimasukkan ke dalamnya? Karena manusia itulah yang
menyebabkan perubahan terbesar daripada ekosistem itu sendiri. Nah, kemudian di dalam ekosistem ikan sendiri ini tadi ada sistem yang kemudian mempengaruhi ikan. Ya, yang mempengaruhi ikan itu ada ekosistemnya itu sendiri, ekosistem apa dengan konteks yang dulu itu mempengaruhi keberadaan ikan. Tadi sudah kita diskusi. Kalau ekosistemnya rusak, maka ikan rusak. Atau kalau misalnya ikan ada lamun yang rusak, ikan tidak ada. Kalau ikan itu ada di terumbu karang yang rusak maka tidak ada. Kalau ikan itu adalah ikan yang hidup di mangrove, kalau mangrove-nya rusak maka ikan tidak ada kan gitu. Jadi ekosistem ini memegang peranan yang penting bagi keberadaan ikan. Nah biasanya nanti itu akan kita hitung di dalam pengelolaan ekosistem akan kita hitung besok mungkin ya. Besok kita akan bisa. Akan kita hitung seberapa kerusakan. Nah, kalau dihitung kan lama Pak. Untuk menghitung itu lama sekali untuk menghitung kerusakan sumber daya ekosistem padang laut gitu. Kalau misalnya ada data hasil penelitian yang sudah dilakukan dulu, dipakai. Kalau misalnya ada mahasiswa, ada LSM, apa yang sudah melakukan penelitian itu, kita pakai. Tapi kalau nggak ada gimana? Nah kalau nggak ada, maka kemudian besok akan kita pelajari lebih detail. Kita akan menilai melalui apa? Persepsi. Dengan LK ya, bakal Jadi kalau misalnya saya mau memperoleh informasi tentang Merauke gitu kan, tentang Merauke sebenarnya saya nggak punya penelitian tentang Merauke nggak punya, maka saya akan bertanya sama Bu Rani, akan bertanya kepada Ibu Lopa dan kepada Ibu Wati dan Bu Reni sama Pak Astaman. So, Astaman Pak. oh, dan Amir. Amir bapak saya kebetulan. Bapak saya dan up terus ya. Saya akan bertanya kepada bapak-bapak dari sini supaya saya dapat gambaran tentang supaya gambaran itu tidak bias, maka saya harus mencari survei yang banyak. Jangan sampai apa yang dilihat oleh Bu Rani ini berbeda. Maka saya akan bertanya kepada orang yang banyak untuk menghindari bias informasi. Jadi kalau misalnya kita punya data hasil penelitian kita pakai, kalau misalnya tidak ada, dan itu pasarnya data itu harus ada gitu. Informasi itu harus ada. Sementara kita belum pernah melakukan survei, kita belum pernah melakukan ini, belum ada orang yang melakukan survei. Ya udah kita tanya aja sama nelayan, Pak, kira-kira dalam 5 tahun terakhir ini ikan-ikan di sini tambah sedikit, sama, semakin banyak, sama, atau berkurang ya, gitu. Bisa. Berkurang Pak. Tanya lagi sama lain-lain. Karena setelah nanti pakai formula di rata-rata, ternyata rata-ratanya itu pada jawab berkurang gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ikan itu berkurang. Ya, nanti kita kembali ke sini. Yang pasti adalah bahwa dalam kerangka untuk menyusul itu kita harus menghimpun informasi ini secara lengkap sebagai background kita untuk menyusun rencana. Ya. Dan kerangkanya ini kira-kira. Ya, kerangkanya ini kira-kira ada di ekosistem alam, ada di ekosistem manusia dan sistem manajemen. Secara garis besar seperti itu.
Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Ini mungkin di situ belum ada karena Mas Nabal baca-baca itu nanti saya kasih. Nah, ini kemudian di apa dari buku EAFM. Ini kemudian yang tadi informasi tadi kurang lebih juga akan menggambarkan seperti ini. Jadi di dalam apa informasi nanti yang akan kita gali itu ekosistem perikanan tadi kira-kira akan berkaitan dengan stock density, structure, ya, struktur umur ikan, kemudian kepadatan ikan. Jadi nanti bertanya, kira-kira ikan di sekarang ini apa padatnya seperti apa? Dan nanti ada teknik yang untuk menanyakan kepadatan. Jadi kepadatan itu misalnya dari sekian pancing itu dapatnya berapa misalnya? Misalnya dari 100 pancing itu yang dapat berapa pancing misalnya? Atau misalnya dalam satu kali ikan itu dulu dapat berapa, sekarang dapat berapa misalnya. Bisa dikonversi seperti itu. Kemudian biotik environment, misalnya predatornya dan prey. Jadi tadi yang bisa katakan ada mangsa-mangsa. Kalau misalnya ikan kakapnya ini nanti ditangkap terus-terus, apa yang terjadi? Nah, kita harus tahu yang dimangsa oleh kakap itu apa, kompetitornya kakap itu apa, sehingga kita tahu nanti hubungan predator, hubungan mangsa-mangsa di antara spesies yang ada di situ seperti apa, untuk menggambarkan tadi hubungan apa rantai makanan yang ada di sana. Kemudian interaksi spesies, jadi interaksi di antara spesies itu seperti apa sih? Pernah melihat gambar dari makanan kan? Dari makanan kan? Ya kan? Nah, itu interaksi di antara spesies yang ada di situ. Jadi nanti spesies yang ditangkap di sini tuh berapa Pak? 10 Pak. 10 itu kira-kira gambarnya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita ingin benar-benar ingin mendapatkan informasi tentang ini, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan informasi tentang interaksi antar spesies? Apa yang kita lakukan? Apa yang kira-kira? Untuk mencari tahu tentang gambaran interaksi antar spesies. Belum tahu? Apa? Dari hasil tangkapan itu. Iya, gimana caranya? Enggak ada cara bilang. Enggak akan dimarahin. Iya. Ya caranya gitu. Terus? Berdalam ya. Ya itu jawabannya. Pusing. Ya itu jawabannya. Jadi untuk melihat interaksi di dalam spesies kita buka, perutnya dibuka, isinya apa gitu. Ya itu, nggak usah ragu-ragu. Ilmunya udah banyak. Buka perutnya, kontennya apa gitu kan. Oh ternyata di dalam isi kakap itu ada. Ini apa? Sehingga kita tahu interaksi di antara spesies-spesies yang ada. Ya. Nah itu nanti kita mencari informasi itu sebagai pelaksana nanti akan kita sampaikan ini loh interaksinya, ini loh ikannya, terus kemudian ini loh struktur ininya, ya ini nanti yang harus dikumpulkan kita di hasil tangkapannya nelayan yang nanti akan kita olah untuk informasi dasar pengelolaan sumber daya berdasar ekosistem tadi. Ya
Kemudian suhu, salinitas, oksigen terlarut, kualitas air itu untuk menunjukkan terhadap kualitas perairan kita. Perairan kita ini sudah tercemar belum sih? Kalau misalnya nanti sudah tercemar, berarti harus ada tindakan bagaimana caranya untuk mengembalikan lagi supaya tidak tercemar, kan? Agar supaya apa? Ekosistem kita ini menjadi lebih baik. Ya, ekosistem kita menjadi lebih baik. Ya. Kita mengumpulkan data itu, ya, mengumpulkan tentang ekosistem, mengumpulkan data tentang catch, hasil tangkapan. Apa yang dikumpulkan hasil tangkapan? Spesiesnya apa? Ukurannya berapa? Umur ikan berapa? Ya, komposisi hasil tangkapannya apa? Dan seterusnya. Jadi nanti dari hasil tangkapan itu dikumpulkan untuk mendasarkan data-data itu. Kemudian dari sisi perdagangan, kira-kira preferensinya konsumen itu apa? Preferensi itu adalah apa ya? Keinginan pilihan lah gitu. Dia lebih memilih Ikan apa? gitu, ya. Apakah ikan cakalang atau ikan dasar, ikan pelagis atau udang gitu. Preferensi apa? Kemudian pengolahannya diolah apa? Ikan itu diolah apa saja. Ini apa? Nanti Bupati ini belajar tentang preferensi masyarakat terhadap ikan hasil tangkapan. Saya melakukan penelitian di Ternate. Ternyata orang Ternate itu tidak suka ikan ayam. dia lebih suka ikan cakalang daripada ikan ayam. Jadi dia dikasih ikan ketika tidak ada ikan dikasih ayam itu tidak mau. Konsumsi ikannya sudah tetap kecil karena dia sudah terlalu suka dengan ikan meskipun harganya mahal tetap dibayar. Nah ini makanya kamu belajar tentang preferensi, ya. Kemudian tentang fishing effort tadi saya katakan di situ fishing effort. Fishing effort itu adalah number and type of vessel. Jadi ukuran kapalnya, tipe-tipe kapalnya, ya, ukurannya, gross tonnage kapal, engine-nya, mesin yang digunakan, produktivitas penangkapan ikan. Produktivitas kita ukur dengan apa kira-kira? Produktivitas alat penangkapan ikan diukur dengan apa? Lupa. Diukur dengan apa berani? Tahu Pak, saya pemegang bidang. Untuk yang punya bidang silakan. Yang punya bidang. Diukur dengan apa? Produktivitas alat penangkapan. Visi productivity. Diukur dengan apa? Hasil tangkapan. Iya, benar. Tapi ada istilahnya. Lupa. Ya, Masih? Ya ada saya ingat. Saya ingatin ya. Namanya CPUP. Just per unit effort guys. Kawan-kawan, kuatkan iman masing-masing. Iman kita boleh goyah bro. Iya, ini. Kita tuh paham cuma takut aja. Kita ingetin kembali. Ya. Jadi menghitung CPUP ini. Oke. CPUP-nya berapa kalau misalnya, Pak? Kalau misalnya nggak ada data,
tanya sama nilai Pak, kira-kira per apa misalnya per inting atau per space unit ini kira-kira dulu dapat berapa Pak kira-kira satu space? Oh dapatnya kira-kira 5 kilo ya. Itu adalah produktivitas. Kalau misalnya dulu dapatnya 10 kilo, sekarang menjadi 5 kilo, berarti ada penurunan produktivitas. Dan kalau terjadi penurunan produktivitas, otomatis harus ada apa? Cara untuk mengembalikan lagi supaya menjadi lebih baik lagi kan itu. Oke, kemudian selektivitas itu bisa saja diukur dari apa? Mata jaring. Ukuran ikan yang tertangkap. Apa pendapatnya? Tadi masalah selektivitas, saya kira ada hubungannya dengan apa ukuran mata jaring yang dipakai. Iya, Memang betul. Karena dari ukuran mata jaring yang dipakai itu, maka kemudian akan menentukan ukuran ikan yang tertangkap kan itu. Nah, sehingga tadi mengukur ikan yang tertangkap boleh. Atau kalau mau menghitung apa selektivitas salah tangkap boleh juga pakai model ya. Model penghitungan selektivitas, apakah selektivitas jaring, pancing, dan sejenisnya boleh. Tapi kalau misalnya itu lama dan susah, cukup menghitung ukuran ikan yang tertangkap, boleh. Jadi dari outputnya menghitungnya, bukan dari prosesnya, tapi dari apa? Ikan yang ditangkap. Jadi kalau ingin melihat misalnya apa jumlah ikan yang ukuran ikan yang tertangkap, kemudian apa sekarang kecil-kecil gitu. Ini pertanyaannya adalah ikan yang tambah kecil atau alat tangkap yang digunakan tambah kecil gitu kan? Karena semakin mengecil ukuran alat tangkap, otomatis ikan yang ditangkap akan tambah kecil. Nah ini tadi time of year. Jadi dalam 1 tahun tadi berapa hari sih dia di laut? Kalau misalnya ini semakin turun di laut, maka otomatis tekanan penangkapan ikan semakin berkurang. Ya. Time of year. Jadi sepanjang termasuk ini time spent fishing. Jadi kalau dia tadinya menangkap ikan itu 3 hari udah pulang, udah dapat ikan penuh gitu. Tiba-tiba sekarang menjadi seminggu atau bahkan 2 minggu, berarti ini semakin sulit untuk menangkap ikan. Itu berarti. Nah ini informasi tentang fishing report ini penting untuk kita kumpulkan. Ya, ini kita kumpulkan supaya mendapatkan data-data ini. Ini kabarnya seperti ini. Baik, ada yang mau tanya? Ya. Berarti kalau yang FM ini berarti harus semua itu ya Pak? Hmm. Ada dari kapan, selesai, berarti Tadi kan utuh Semua. dari satu, gitu. mungkin kelautan juga itu juga bisa kan biasanya ikan sendiri kelautan juga mungkin. Iya, masuk di situ. Di sini, kelautannya di sini. Kelautannya di situ. Jadi nanti kita karena di kelautan nanti ada nanti informasi tentang ekosistem dan lingkungan ekosistem yang juga harus dinilai di samping ikannya itu sendiri. Ya. Jadi penilaian ekosistem itu masuk di dalam Iya, betul. Jadi ini makanya tadi komplek kan, semuanya ada di situ. Karena yang dipayungi tadi, yang ada di bawah payung itu nanti macam-macam nanti. Yang di bawah payung tadi macam-macam, dan itu harus dimasuk di dalam kajian kita. Jadi batasnya payung tadi, gitu. Ya, baik. Nah, kalau detailnya kira-kira di dalam sistem produksi perikanan itu begini.
ada sarana produksi perikanan yang harus kita kaji, ada ekosistem perikanan yang kita kaji, kemudian memproduksi, diolah, dan kemudian dimasarkan. Tadi sederhananya gitu, seperti yang sudah kita katakan. Nah, dari proses ini nanti akan ada dampak. Yang kita pelajari kira-kira dampaknya apa? Apakah nelayan semakin miskin? Apakah nelayan hasil tangkapannya semakin kecil? Apakah ini? Kemudian berdampak pula kepada kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan SDM, kebutuhan dana, kerjasama, sehingga nanti dari hasil analisis ini semua luarannya ada sebuah kebijakan perikanan bagi program ini nanti. Luarannya. Nah, untuk menentukan kebijakan ini bagaimana? Besok ada tata cara untuk mengumpulkan informasi. Selain tadi yang kita mengumpulkan sendiri, kita sebagai seorang ilmuwan, kita memberikan ilmunya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana nanti dari data-data saintifik, ya. Karena PHKM itu adalah sebuah kebijakan perikanan berbasis saintifik. Ini diberikan kepada masyarakat dan masyarakat paham dan masyarakat itu harapannya ikut. Kemudian di situ. Ya. Jadi apa? Agak kompleks dan agak luas. Jadi harus berkolaborasi. Gimana kurangnya? Nah, mudah-mudahan tidak salah saya. Lebih saya kalau ini bisa Pak yang lebih proyek itu nanti kebijakan itu main di situ karena menyangkut semua kan pada Oh iya. pemasarannya itu lagi juga. Hmm. Karena pengalaman kita yang ada di bawah Pak, nah kebijakan ya kalau kebijakan sampai ke atas juga ya pokoknya kita juga jadi memang Ya. harus ada koordinasi. Nah, ya tadi kuncinya di situ. Iya. Nah, ini kan tentunya si pembuat ide ini sudah punya pengalaman, gitu kan? Yang membuat ide ini, membuat ide AKM ini mungkin sudah punya pengalaman, sudah punya apa namanya bukti empiris, gitu kan? Sehingga memberikan beberapa saran-saran apa yang sudah oh ternyata prosesnya harus begini. Nah, ini yang harus kita ikuti karena dia sudah melalui proses pengalaman. Ya. Baik. Nah, di dalam sistem produksi nanti perikanan itu adalah merupakan sumber daya gawat boleh, tapi dia mempunyai kapasitas maksimum. Sehingga kita nanti kalau misalnya memberikan solusi itu ya mengatakan kepada stakeholder kita bahwa sumber daya kita ini dapat pulih, tetapi mempunyai kapasitas maksimum. Kalau dia lewat kapasitas maksimumnya tadi, maka dia akan sulit untuk kembali. Maka harapan kita adalah dia dimanfaatkan di bawah dari kapasitas maksimum. Nah, informasi apa yang harus dibutuhkan dalam berproduksi? Jadi apa? Nanti dalam apa? Dalam portofolio nanti yang mungkin akan ditanyakan adalah informasi apa yang harus dibutuhkan dalam proses penangkapan ikan, misalnya gitu, ya kan? Nah, itu yang dalam proses penangkapan ya produksi, ekosistem perairan, pasar, ya. Apa saja yang dibutuhkan dari tiga ini jenis? Yang pertama adalah berapa? Berapa itu berkaitan dengan apa? Berapa? Potensinya berapa sih? Di mana? Di mana itu berkaitan dengan apa? Tepat. Fishing ground. Ya, daerah penangkapan ikannya di mana? Kapan? Kapan itu berkaitan dengan apa? Musim penangkapan ikan. Terus effortnya berapa? Upaya penangkapannya berapa? Ya, sehingga data
data tentang jenis ikan, datanya dari jenis ikan itu dicatat, ya, jenis ikannya apa saja, dicatat, di mana ditangkapnya, berapa banyak yang ditangkap, di mana ditangkapnya, kapan ditangkapnya, ekornya apa, ya, nah, kumpulkan informasi-informasi ini yang kaitannya nanti supaya kita bisa menggambarkan dampak, di sini, kan? Supaya dari dampak ini diminimalisasi dengan menggunakan manajemen. Jadi dari proses kita mempelajari sarana prasarana produksi, ekosistem perikanan, pasar, kita nanti akan menjawab ini. Jenis ikan yang mau dipasarkan apa sih? Yang mau ditangkap apa sih? Ya, berapa banyak yang boleh ditangkap? Di mana menangkap? Kapan? Ekornya apa? Alat tangkapnya yang digunakan ini, alat tangkap yang digunakan apa? Oke. Nah, berapa ini berkaitan dengan jika produktivitas alat tangkap T terhadap spesies I di dalam penangkapan D pada musim M adalah PTIDM, maka jumlah upaya penangkapan alat tangkap T terhadap spesies I di dalam penangkapan D pada musim M adalah FTIDM. Maka produktivitas produksi ikan spesies I selama 1 tahun itu adalah jumlah ikan ini kali ini. Tergantung di sini nanti musimnya apa, ya, bulannya apa, alat tangkapnya apa, terserah. Mau dihitung satu-satu atau total, terserah. Baiknya sih dihitung satu-satu, ya. Jadi produktivitas untuk alat tangkap T, katakanlah alat tangkap bionet terhadap spesies cakalang pada daerah penangkapan apa misalnya timurnya Laut Arafura bagian timur pada bulan M misalnya. Pada musim penangkapan M misalnya, pada musim barat, musim timur atau apa, dikalikan dengan effortnya pada saat itu sehingga nanti kita akan mendapatkan data bulanan. Ini cuma model aja ya sebenarnya. Ya, jadi kita nanti bisa memproyeksikan hasil tangkapan. Ya, karena yang kita lakukan nanti bisa saja datanya nggak ada. Kalau datanya nggak ada, maka kemudian kita melakukan survei. Kalau survei kan kita hanya dapat data potong, tapi kita harus bisa mengenerate ke 1 tahun gitu. Sehingga kita menggunakan komponen untuk mengenerate data 1 tahun. Kalau ada datanya di statistik perikanan bagus, tapi kalau misalnya nggak ada, kita cari sendiri. Karena kita tadi harus mempunyai informasi kapan, di mana, dan musimnya kapan gitu kan. Kapan itu musim kan. Sehingga ya kita harus mencari informasi. Oke ya. Ini diperoleh melalui survei. Datang ke nelayan bina, kita bawa kuesioner tanya dari beberapa kuesioner nelayan, katakanlah 20 nelayan kita bawa ke kantor, kita untuk mengenerate hasil tangkapan bina. Ya. Tadi Pak ini kalau musim terserah. Kalau agregatnya itu musimnya itu satuannya itu adalah apa? Musim barat, musim timur, musim peralihan 1, musim peralihan 2, berarti ada 4 data musim. Kalau misalnya mau per bulan berarti ada 12 data bulan. Nah, mau diagregatkan seperti apa? Terserah kita. Ya. Supaya mendapatkan data itu. Oke, ini menduga hasil tangkapan. Kalau ada hasil tangkapan, sekali lagi pakai itu. Kalau nggak ada, kita survei menduga. Di mana
ini adalah apa? Daerah penangkapan ikan itu, daerah penangkapan itu mungkin dia merupakan fungsi daripada suhu permukaan laut, fungsi curah hujan, fungsi El Nino, ya. Bu Reni ini yang belajar tentang apa? El Nino kan. Nanti kira-kira pengaruhnya El Nino terhadap hasil daerah penangkapan ikan gimana? Nah itu dicatat aja. Ya. Kira-kira kapan akan ada datang El Nino? El Nino apakah 5 tahunan sekali atau seperti apa? Ini ada bimbingan saya orang dari Unhai sana belajar tentang pengaruh daerah penangkapan ikan. Apa pengaruh SPL, curah hujan, El Nino itu terhadap daerah penangkapan ikan? Pergeserannya seperti apa? Oke, ini daerah penangkapan ikan supaya kita tahu apa daerah penangkapan ikan. Tapi kalau misalnya untuk ikan-ikan yang penangkapan ikan yang kecil-kecil mungkin nggak seru ini karena mungkin hanya sebatas sepanjang pantai saja kan. Nah kapan? Ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menghitung musim penangkapan ikan ini adalah modelnya ini adalah menghitung dengan menggunakan decomposition moving average. Ini digunakan untuk materi garis. Kemudian saya menggunakan itu untuk disertasi S3 saya untuk menduga musim penangkapan ikan. Jadi nanti ada fluktuasi tergambarkan nanti. Kira-kira musim ikan tongkol itu kapan? Apakah musim tongkol itu akan bergantian dengan musim ikan cakalang atau seperti apa nanti digambarkan tadi? Ya. Kita bisa menggambarkan musim untuk ikan-ikan itu. Jika kalau misalnya nanti dari hasil penelitian kita, ternyata pada bulan tertentu ikan itu semua kosong, nggak ada ikan. Nah, harus bagaimana kita nanti ngomong sama stakeholder untuk menentukan strategi yang baik? Karena informasi ini nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan strategi apa yang dilakukan. Ya. Gitu. Ini pakai namanya musim decomposition moving average. Ya. Kemudian effort, tadi menghitung effort. Jika kemampuan tangkap alat tangkap T digunakan untuk menangkap spesies I di dalam penangkapan D pada musim M adalah TID ya. Dan jumlah upaya penangkapan nominal alat tangkap T terhadap spesies I di dalam penangkapan D pada musim M adalah FTD ya. Maka upaya penangkapan ikan efektif yaitu adalah FTD ya dikalikan dengan ini total sih. Katakanlah ini panen ini kita ganti dengan alfa gitu kan, alfa TIDM dikalikan dengan M. Ya, seperti itu. Nah itu adalah informasi tentang apa namanya produksi. Ada yang bertanyakan ini? Boleh bertanya. Pak Astaman, coba Pak Astaman sebutkan faktor-faktor produksi yang harus dipertimbangkan dalam perikanan tangkap apa saja? Ya, ini tadi itu besok aku ujian. Misalnya ini, pokoknya di antara materi-materi yang diberikan pasti bisa. Ada yang tulis dulu, kemudian ada yang membaca. Dan tulis dulu, jawaban tulis dulu, kemudian
Oke, nggak ada Pak? Nggak ada. Kira-kira gimana Pak? Nggak apa masalah, kan kita berlatih supaya besok waktu ini lancar. Jadi untuk mengetahui faktor-faktor yang harus dikumpulkan, informasi yang harus dikumpulkan terkait dengan faktor dalam berproduksi itu ada 4 indikator, dari berapa hasil tangkapannya, kemudian di mana sih dia menangkap ikannya, itu terkait singlenya, kemudian terkait dengan waktu penangkapnya kapan, apakah pada musim-musim tertentu karena akan ada musim paceklik, musim puncak, kemudian effort apa yang mereka gunakan untuk melakukan penangkapan ikan terkait armada maupun dia punya alat penangkapan ikan. Oke. Pokoknya sedapat mungkin saya akan memberikan informasi yang kira-kira ditanyakan. Ya. Meskipun saya memberikan segini, dari segini ini ada yang ditanyakan. Ada semua kan di sini. Gimana Pak? Apa Bu? Di pasar ini berarti kita selain survei di nelayannya, kita juga survei di pasar juga terkait bagaimana konsumen dan tren apa yang lagi in terkait walaupun kayak saya kan dengar itu walaupun sekarang ini kan musim hujan, musim udah naik tetap misalnya ikan menjadi lebih enak gitu. Itu ada preferensi dengan referensi untuk harga gitu. Jadi asam kan itu di Merauke itu jadi kalau di luar udah kan kita cari, jadi itu dicari. Tetapi kalau di kotanya kita sendiri yang itu banyak murah, tapi referensi dari apa masyarakat itu konsumen itu menjahit. Atau tidak daging, daging satu daging sapi gitu. Nah itu kita menjadi masukan untuk kita dalam jadi kita terjadi bisnis seperti itu kan? Iya. Jadi artinya kalau misalnya faktanya seperti itu, berarti kan apa pengaruhnya nanti kepada sistem produksi kita kan gitu? Sama satu Pak, kita kemarin kalau saya pernah lihat mereka apa dari apa yang membuat mereka ke pasar tempat kendaraan ikan. Nah kalau di Merauke kan kita nggak punya tempat kendaraan ikan, Pak. Itu juga menjadi salah satu poin di dalam BMN. Ya, bisa saja nanti di pasar ternyata di dalam pemasaran itu tidak ada sarana dan prasarana, tidak ada sarana dan prasarana perdagangan ikan. Ya. Karena gini, kalau produksi baik, tapi kemudian pasar produksinya nggak baik, gimana? Ya ini satu kesatuan harus baik, gitu. Sehingga di dalam pasar produksinya juga harus baik. Karena kita sekarang di dalam banyak perairan itu sudah mengalami penurunan produksi. Nah, untuk tetap mempertahankan pendapatan nelayan, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya kita melakukan produksi secara bersih. Ikan itu mulai dari proses produksi itu sekarang dikasih cold storage, dikasih didinginkan di tengah laut gitu, sehingga ikan itu nggak usah kayak dulu lagi. Sehingga dengan hasil tangkapan, kalau dulu misalnya hasil tangkapannya 10 dapat hasilnya 1000, sekarang juga harapannya adalah kita menangkap ikan kalau dulu menangkap 100 dapatnya 1000, sekarang dapat hanya menangkap 10 tapi hasil uang yang dibawa tetap 1000 gitu. Nah itu dengan cara meningkatkan kualitas ikan itu ditingkatkan kualitasnya. Sehingga sekarang beberapa pelabuhan itu sudah menerapkan pasar higienis gitu. Ya, ikan itu dijual dalam pasar higienis, artinya pemasaran ikan itu
nggak kayak dulu misalnya nggak dijual di lantai, sekarang sudah ditaruh di instalasi yang lebih baik apa dan sebagainya. Berarti apa lebih baik lah. Ya. Oke, di DPI dan sebagainya. Terus kemudian kita juga akan berbicara tentang ekosistem ini teman-teman di kelautan. Kita belajar tentang bagaimana terumbu karangnya udah baik, masih baik atau enggak. Bagaimana bakaunya, pantainya, estuarianya masih baik atau enggak. Lepas pantainya, JDI-nya baik atau enggak. Ya, ini di ekosistem nanti kita akan menilai ekosistem perairannya. Ya. Jadi, nah di terumbu karang nanti misalnya struktur karangnya masih baik nggak? Reproduksi hewan karangnya masih baik nggak? Tipe karangnya apa? Asal terumbu karangnya dari mana? Distribusi geografi terumbu karang di mana saja? Komposisi biota di terumbu karang apa saja? Nah, ini harus dikumpulkan. Ya. Nah, ini untuk semua ekosistem harus dinilai, semuanya harus dinilai. Apakah di terumbu karangnya, kemudian di estuarianya itu dinilai semua, itu ada data-data. Pokoknya prinsipnya adalah di setiap ekosistem kita harus menilai, ya, kita harus menilai kondisi ekosistemnya, tipenya, karakteristiknya, komposisi biotanya, ya, di estuari, kemudian di lepas pantai ini. Di situ di catatan nggak ada sebutin satu-satu. Yang penting ini dinilai. Intinya adalah dinilai dengan menggunakan beberapa indikator penilaian seperti itu. Masing-masing dinilai. Ya. Nah, tadi di distribusi pemasaran ikan itu berapa sih yang dijual? Pasarnya mana saja? Dijual kapan saja? Pelakunya siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran ikan ini? Ya. Ini kemudian selanjutnya kita nanti akan menilai dari dampak penangkapan ikan itu sendiri, apakah terjadi overfishing, apakah terjadi kerusakan biota dan ekosistem, apa kemudian overcapacity. Ya. Pernah dengar istilah overcapacity? Oh. Oh. Yang tadi. Yang mana? Yang apa sih? Oh, bukan. Bukan itu. Overcapacity itu lebih pada kapasitas unit penangkapan ikan yang digunakan untuk proses berproduksi. Bukan. Jadi gini, ada kalanya kapal yang diberikan izin oleh pemerintah itu katakanlah untuk kapal bidan itu diizinkan 100. Tapi sesungguhnya dia itu sudah tidak 100 lagi. Ya, tidak 100 lagi. Contohnya begini, saya kasih ilustrasi. Yang hitam ini kemana nih? Aku Pak. Sepedanya permanen. Yang hitam ini kemana? Pak, kami itu mengingatkan 5 menit lagi. Oh iya. Ya. Aku Bu Rani ini nggak makan siang nggak apa-apa katanya. Berani aja ngomong orang kalau kami perlu kebetulan. Saya perlu. Oke, sebentar. Nanti itu kalau buat ini. Jadi gini. F itu adalah Q dikalikan dengan F. Jadi effort itu adalah Q dikalikan dengan F. Q ini adalah
kemampuan daya tangkap itu G. Nah, kalau F-nya ini adalah kapal. Kalau misalnya F kapal ini, kemudian yang dulu jaringnya itu adalah 10 piece, kemudian menjadi 100 piece. Kira-kira apakah F-nya itu masih tetap sama? Jadi katakanlah kalau saya pakai ilustrasi misalnya Q-nya dulu daya tangkapnya adalah misalnya 0,2 misalnya. Kemudian F-nya ini adalah 100. Berarti F-nya ini menjadi 20. Nah, sekarang kalau misalnya tadi yang tadinya 10 piece kemudian saya ubah menjadi 20 piece atau diubah menjadi 100 piece, maka kemudian daya tangkapnya itu tidak 0,2, tapi daya tangkapnya meningkat lagi menjadi katakanlah menjadi 0,5 daya tangkapnya karena semakin panjang. Nah, maka F-nya ketika masih sama dengan 100, maka F-nya menjadi berapa? Menjadi 50. Berarti dengan alat tangkap yang sama, dengan kapal yang jumlah kapal yang sama, tapi sebenarnya effortnya itu berubah. Apa yang menjadikan dia berubah? T itu adalah daya tangkap, dan T itu adalah tadi kapasitas penangkapan ikannya. Ya, kapasitas ikannya menjadi lebih besar, sehingga meskipun jumlah kapalnya sama, tapi kalau terjadi peningkatan ini maka akan terjadi proses over kapasitas. Kapasitasnya berlebihan. Termasuk di situ ada penggunaan BBM, penggunaan alat bantu penangkapan ikan, penggunaan biaya-biaya, ya. Baik. Sehingga kita harus mengeliminasi dampak penangkapan ikan, overfishing, kerusakan biota, ekosistem, berkapasitas dan sebagainya. Sehingga kita perlu peralatan manajemen pengelolaan sumber daya. Ini baik dari sosial ekonomi dan sebagainya, ya. Karena Pak Amir sudah ingin istirahat. Nah, ini sumber datanya ya. Jadi nanti mencari datanya di mana sih? Jadi dari kebutuhan kapal ini nanti kita survei datang ke unit penangkapan ikan, musim dan sebagainya ke nelayan. Kemudian ini kebutuhan data penangkapan ikan kita juga butuh data ke nelayan, nanti kita agregatkan seperti itu. Ya, sudah diinformasikan? Sudah Ya. ada semua? Ya, mengambil datanya nanti bisa melalui survei, pencatatan data atau dengan menggunakan pengambilan data yang di survei. Baik, itu baru sekalian untuk materi tentang sistem penangkapan ikan. Ya. Dalam sistem penangkapan ikan, data-data apa yang dibutuhkan untuk mendukung pada kegiatan EAM. Bisa menjawab Pak Saman. Insya Allah, saya belajar lagi dong. Karena data-data ini yang akan digunakan sebagai input untuk ya. Baik, demikian kita istirahat dulu, refreshing lagi.